sidang perkara tingkat banding nomor 102/2022 PT MTR dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan membacakan putusan sesuai dengan hasil penundaan pada sidang yang lalu. Bismillah. Putusan nomor 102/2/2022 PT MTR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini atas nama terdakwa Siti Mardia SPD alias Ombo dengan identitas bagaimana tersebut di dalam putusan ini. Itu pasal saya. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan 24 November, kemudian ditangguhkan penahanannya oleh penyidik tanggal 8 November 2021. Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan 23 April 2022. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April Mei 2022. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022. Sekarang terdakwa berada di luar tahanan. Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Indra Mauluddin SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Indra Law Office and Partner yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 10 lingkungan Kandai 2 Barat, Kecamatan Boja, Kabupaten Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 045 garing SKK titik advokat garing PITB garing 7 Romawi garing 2022 tanggal 27 Juli 2022. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 75 PP 2022 PN Bengkulu tanggal PNBPU tanggal 22 Juli 2022 dalam perkara terdakwa tersebut di atas. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum tanggal 18 Mei tanggal 18 Maret 2022 nomor rek perkara PDN 24 garing DPU garing 03 garing 2022 ke-1 melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP atau 2. Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP. Telah membaca tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan tanggal 6 Juli 2022 nomor rek perkara PDN 24 garing DPU garing 04 2022 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Siti Mardia alias Ombo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah terjadi. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian melanggar pasal 23 ayat 2 KUHP seperti dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan rutan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah fotokopi sertifikat hak milik atas nama Siti Mardia
nomor 262 yang telah dileges, 1 lembar surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Desember 2015 nomor 472/183/12 Romawi 2015 tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 buah KTP atas nama Zainal Arifin tanggal 2 Desember 2012, 1 lembar kartu keluarga atas nama Zainal Arifin, 1 paspor Republik Indonesia atas nama Zainal Arifin, nomor paspor B 08174336 tanggal 8 April 2015 dikembalikan kepada Zainal Arifin. 1 lembar rapor Saudara Denis Haryanto tanggal Boja 27 Juni 2015, 1 lembar rapor Saudara Denis Haryanto tanggal Boja 16 Desember 2017, 1 lembar rapor Saudara Denis Haryanto tanggal Boja 7 Juni 2018 dikembalikan kepada terdakwa. 1 lembar kartu keluarga atas nama M. Saleh, 1 buah KTP atas nama M. Saleh dikembalikan kepada M. Saleh. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 75 PIB 2022 PN DPU tanggal 26 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan terdakwa Siti Mardia SPD alias Ombong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Siti Mardia SPD alias Ombong dengan pidana penjara selama 1 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti sebagaimana telah dibacakan di atas dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500. Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut baik penasihat hukum terdakwa maupun jaksa umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 28 Juli 2022 dan pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding nomor 75 akta PB 2022 garing PN DPU dan pernyataan banding tersebut telah dibatalkan oleh jurusita dengan cara seksama kepada jaksa umum tanggal 2 Agustus 2022 dan kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2022 dan telah diberitahukan serta diserahkan memori banding tersebut kepada jaksa penuntut umum tertanggal 12 Agustus 2002. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2022 dan telah diberitahukan serta diserahkan kontra memori banding tersebut kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022. Membaca surat keras pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Dompu nomor 75 PK 2022 PNDPU tanggal 2 Agustus 2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum dan hukum terdakwa selama 7 hari untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Negeri Mataram. Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara. Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penasihat hukum terdakwa dan jaksa umum telah diajukan dalam tengah waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding dari penasihat hukum terdakwa tanggal 10 Agustus 2022 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 75 PB 2022 JPU tanggal 26 Juli 2022 dan mohon terdakwa dibebaskan dengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri Dompu telah salah dan atau keliru menyatakan terdakwa Siti Mardia SPD alias Ombong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jadi jika pemakaian surat
itu menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Menimbang bahwa atas dasar alasan tersebut terdakwa melalui penasihat hukum memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 75 2022 dan tanggal 29 Juli dengan mengambil sendiri menyatakan terdakwa Siti Madiah alias Ombong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, membebaskan terdakwa Siti Madiah SPD alias Ombong dari dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum, merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Siti Madiah SPD alias Ombong dalam kemampuan dan kedudukan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam pengambilan bandingnya tanggal 25 Agustus berpendapat 2022 berpendapat terdakwa terbukti bersalah, mohon dijatuhi pidana sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa dari berita acara penyidikan, berita acara sidang salinan putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 75 2022 PNDB tanggal 26 Juli 2022 memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ini. Menimbang bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mendapatkan fakta persidangan bahwa pokok permasalahan dalam perkara aku adalah tanda tangan saksi Zainal Arifin alias Stop diduga dibacakan dalam barang bukti surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Desember 2015 nomor 472/183/12/2015 yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana keterangan dalam BAP kepolisian yang mana saksi Zainal Arifin alias Stop telah mengakui keterangan dalam BAP kepolisian tersebut adalah benar keterangannya. Namun saksi Zainal Arifin tersebut di dalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan dalam BAP kepolisian yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi Zainal Arifin sendiri dengan alasan sebelumnya saksi Zainal Arifin dengan terdakwa sedang ada masalah, namun saat ini sudah berdamai dengan terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa setelah memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP serta pasal 163 KUHP dalam menilai keterangan saksi Zainal Arifin, majelis hakim telah mengkaitkan keterangan saksi Zainal Arifin tersebut dengan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dapat dipercaya. Maka majelis hakim Pengadilan Tinggi tingkat pertama menilai alasan terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang berbeda dengan keterangan pada saat diujian dengan alasan sebelumnya saksi Zainal Arifin dengan terdakwa sedang ada masalah, namun saat ini sudah berdamai dengan terdakwa sebagaimana bukti surat perdamaian tanggal 24 Mei tahun 2022 serta alasan apa yang akan saksi Zainal Arifin tergantung hubungan baik atau tidaknya saksi Zainal Arifin dengan terdakwa adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat atau tidak logis mengenai keterangan yang berbeda tersebut, sehingga majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama melakukan keterangan saksi Zainal Arifin. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi mengajukan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan berdasarkan keterangan saksi Sujono dan saksi Syahruddin alias Daito tersebut di atas serta bukti surat berupa paspor Zainal Arifin keberangkatan ke Brunei Darussalam pada tanggal 29 Juli 2015 dan kepulangan pada tanggal 2017 dikaitkan dengan barang bukti surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Desember 2015 nomor 473/12/2015 khusus untuk tanda tangan Zainal Arifin telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor laboratorium 1006/DTF/2021
tanggal 15 Oktober 2021 dengan kesimpulan questionnaire tanda tangan A atau VTA adalah non-identik dengan tanda tangan A KTA, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Zainal Arifin yang terdapat pada surat pernyataan ahli waris yang bertanda tangan pada para ahli waris Ahmad Karim dan Daeng Mas Pisah almarhum tanggal 14 Desember 2015 dengan tanda tangan Zainal Arifin pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menilai tanda tangan Zainal Arifin telah dipalsukan. Menimbang bahwa atas penilaian atau kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena kesimpulan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Zainal Arifin yang disampaikan di dalam persidangan, hal mana pada pokoknya saksi Zainal Arifin membenarkan bahwa tanda tangan yang tertera di dalam surat keterangan ahli waris tersebut adalah benar tanda tangan saksi Zainal Arifin sendiri, meskipun penanda tangan yang dilakukan oleh saksi Zainal Arifin alias stop sebagai pihak yang paling berkepentingan dilakukan pada waktu berbeda dengan tanggal yang tertera dalam surat keterangan ahli waris tersebut di atas, sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh saksi Zainal Arifin di dalam persidangan. Menimbang bahwa selain daripada itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan bukti surat hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 1006/DTF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tidak didasarkan atas fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 1006/DTF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tidak pernah diajukan oleh jaksa penuntut umum dan diperiksa di dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak dapat memberikan penilaian atas keadaan kepalsuan tanda tangan saksi Zainal Arifin sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Desember 2015 nomor 472/183/12/2015. Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan pasal 185 ayat 1 dan ayat 6 kuhap atas keterangan saksi Zainal Arifin alias stop sebagaimana dalam berita acara sidang pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 dan kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya haruslah dinilai sebagai benar sehingga dapat diterima sebagai alat bukti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat adanya pemalsuan tanda tangan atas nama saksi Zainal Arifin alias stop yang tertera di dalam surat keterangan ahli waris tanggal 14 Desember 2015 nomor 472/183/12/2015 sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat 2 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, karena tanda tangan tersebut telah dibenarkan sendiri oleh saksi Zainal Arifin di dalam persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Siti Mardiah alias Ompong telah terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP. Dalam dakwaan alternatif kedua, penuntut umum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Domdu nomor 75/2022/2022/PN-DPU tanggal 26 Juli tahun 2022 yang telah memeriksa dan mengadili berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan alternatif kedua harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding selanjutnya akan mengadili sendiri dan mempertimbangkan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan alternatif 1 yang mendakwa terdakwa Siti Mardiah alias Ompong
telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aku adalah tanda tangan saksi Zainal Arifin Al-Stop yang diduga dipalsukan dalam huruf putih surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Desember tahun 2015 nomor 472 garis miring 183 garis miring 12 garis miring 2015 yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana keterangan dalam BAP kepolisian. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Zainal Arifin Al-Stop di persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan tanggal 2 Juni 2022, saksi Zainal Arifin Al-Stop menerangkan bahwa ia menandatangani surat wasiat pada tahun 2017 di rumah terdakwa Siti Mahdiah. Dihubungkan dengan surat pernyataan saksi Zainal Arifin Al-Stop tertanggal 27 Juli 2022 yang diajukan dalam permohonan banding dan terlampir dalam berkas perkara permohonan banding, pada pokoknya saksi Zainal Arifin Al-Stop menyatakan bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan asli dari saksi. Maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi sebagaimana yang termuat di dalam persidangan tanggal 2 Juni 2022 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Menimbang bahwa oleh karena itu pula majelis hakim tingkat banding berpendapat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi Zainal Arifin Al-Stop sebagai alat bukti dalam perkara aku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama yang melakukan keterangan saksi Zainal Arifin Al-Stop tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding menilai tidak terdapat adanya pemalsuan tanda tangan saksi Zainal Arifin Al-Stop sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Siti Mahdiah alias Ombong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dengan tidak terbukti adanya hal yang dipalsukan dalam surat ahli waris tanggal 14 Desember 2015 nomor 472 garis miring 183 garis miring 12 garis miring 2015 sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif tersebut, maka tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa Siti Mahdiah alias Ombong tidak terbukti secara sah dan yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 jaksa penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis tingkat banding terdakwa tidak terbukti secara sah dan akan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif 1 maupun dakwaan alternatif 2, dan karena itu pula berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 97 ayat 1 KUHP junto pasal 14 ayat 1 PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP terhadap diri terdakwa harus digunakan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP maka biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti sebagaimana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini akan diserahkan sebagaimana tersebut dalam amal putusan ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1918 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili sendiri. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Juli 2022 nomor 75 PP 2022 PNDPU yang dimintakan banding tersebut. Mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Siti Mardian SPD alias Ombong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan alternatif ke-1 maupun dakwaan alternatif ke-2. 2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Siti Mardian SPD alias Ombong dari dakwaan alternatif ke-1 maupun dakwaan alternatif ke-2 tersebut. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 buah fotokopi sertifikat hak milik atas nama Siti Mardian nomor 262 yang telah direges, 1 lembar surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Desember 2015 nomor 472/183/12 Romawi /2015, 1 lembar paspor rapor atas nama Saudara Denis Haryanto tertanggal Woja 27 Juni 2015, 1 lembar rapor Saudara Denis Haryanto tertanggal Woja 16 Desember 2017, 1 lembar rapor atas nama Denis Haryanto tertanggal Woja 7 Juni 2018 dikembalikan kepada terdakwa. 1 buah KTP atas nama Zainal Arifin tanggal 2 Desember 2012, 1 lembar kartu keluarga atas nama Zainal Arifin, 1 paspor Republik Indonesia atas nama Zainal Arifin, nomor paspor B 0817436 tanggal 8 April 2015 dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin alias Top. 1 lembar kartu keluarga atas nama M. Saleh, 1 buah KTP atas nama M. Saleh dikembalikan kepada M. Saleh. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami Dr. H.A.S. Pujoharsono, Sarjana Hukum Magister Humaniora sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Saleh, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Joko Sutatmo, Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh M. Saleh, Sarjana Hukum, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa